Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para jamaah salat subuh minal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman Islam, sehingga kita masih mampu untuk menunaikan ibadah salat subuh secara bersamaan. Lagi-lagi itu karena Allah telah menghendaki. Jadi Allah telah ridho kepada kita untuk kita bersujud kepada Allah. Itu yang satu hal harus kita syukuri. Semoga kita selalu bisa istiqomah untuk beribadah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, Allah telah mewasiatkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang sudah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ada 3 hal yang dinasihatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang pertama yang saya kutip adalah malaikat Jibril berkata, "Isma Syikla, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa'inna kama itu, karena sesungguhnya kamu akan mati." Kita jangan sampai lupa bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kita kadang dibelokkan oleh setan yang selalu mengganggu kita bahwa dunia itu mumpung masih di dunia, ayo disenang-senangi. Urusan akhirat, urusan ini tidak bisa. Bahwa Nabi Muhammad pun telah diwasiatkan oleh malaikat Jibril, Muhammad, uripo sakarepmu, besok bakal awakmu mati. Setelah Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih dinasihati oleh malaikat Jibril bahwa di dunia itu ternyata hanya sementara, tidak selamanya. Mungkin saat ini kita lagi dijaya, kita masih kuat, mungkin masih berpuasa, mungkin masih apa. Tapi ingat bahwa kita semakin hari akan semakin menua. Nyon sewu, rambut yang dulu menghitam juga sudah mulai memutih. Dulu mungkin kulit yang masih kencang saat ini sudah mulai keriput. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita tidak lagi kuasa ada di dunia. Sekelas Fir'aun, seorang pimpinan negara yang terkuat saat itu, yang menganggap dirinya Tuhan dan tidak akan mati kekal, ternyata juga mati di tengah lautan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mumpung masih diberikan kesehatan, kekuatan, gunakan dengan baik. Misalkan dengan sesama kita saling
membantu, kita saling menasihati, ibadahnya dikencangin. Soalnya di ngapunten kadang kula dhewe niku kita kegoda, kadang sholatnya sik boten tepat waktu, waya azan sholatnya sik ditunda karena kerepotan duniawi. Kadang itu yang seharusnya memang kita jaga untuk keistiqomahannya. Kemudian malaikat Jibril menasihati atau memberi wasiat lagi kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kamu suka wahai Muhammad. Fa innaka maka riku, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Jadi apapun yang ada di dunia ini jangan kita cintai terlalu berlebihan. Istri, anak, jabatan, harta atau apapun itu hanya titipan. Yul sewu gitu. Karena ini kan juga lagi saudara-saudara kita ditimpa musibah di Sumatera yang sedemikian dahsyatnya. Mungkin masyarakat di Sumatera tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi bencana dengan seperti itu dahsyat. Harta yang sudah dikumpulkan sebegitu banyak, rumah yang tinggi, istri yang dijaga, berdino di salonnya, di skincare, di ayu glowing, tapi ternyata tidak bisa dijaga karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipi, tapi ketika Allah meminta, kita tidak bisa menahan. Nah, maka dari itu Jibril menasihati Rasulullah, senangi, opo sing kok senangi, tapi suatu saat kamu akan berpisah. Maka dari itu kita kalau punya sesuatu jangan dicintai begitu berlebihan. Kok sampai berat begini ibu kok bapaknya, Pak, sampai ini apa yang bener? Orang patinya kan niat dari Pak Dedang ngono kae, aku malah bisa gitu. Mboten. Jadi kok sampai jadi pertanyaan terus akhirnya jadi gelut ning omah, lha kula sing kleker ngene. Pak, jadi Pak Dedang rawan nyenengi sing luwe-luwe. Sama sing tenanan ora karo aku. Jane kok omah mesti gelut. Aja nih, jadi matane. Jadi yang dimaksudkan jangan sampai dunia itu dicintai. Boleh dimiliki tapi jangan dicintai. Maksudnya jangan dicintai terlalu berlebihan. Agar ketika sesuatu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak kecewa terlalu berat sehingga kita tidak mensyirikkan Allah. Allah ini jenenge sayang karo aku wis dituki bojo ayu, dituki jabatan sing dhuwur, dituki harta sing akeh. Napa kok dicipo? Allah tidak sayang berarti karo aku. Nanti ketika kita cintanya berlebihan akan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wa'mal masyita, dan berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bi. Jadi karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Nah, jadi di dunia oleh Muhammad awak musir arep berbuat apa ning dunia sakarmu. Tapi nanti di akhirat Allah akan menunggu dan akan membalas apa yang telah kamu perbuat.
Nah, maka dari itu kita harus selalu memperbarui iman itu, karena Allah, malaikat itu kan sifatnya gaib, kita tidak tahu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada, dan kita nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu menjaga perbuatan-perbuatan baik dan mencoba untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, sekecil apapun. Kadang ngeten, kula sing selalu diingat oleh istri itu, kula niku tiyang kan boten tegonan iki. Kadang wonten coro ten griya niku kalih garwa kon nantek kon maneni kula nggih boten tega. Kadang nek wonten tikus ten griya mungkin kan lek tiyang mliku mesti digapuki ben mati. Baru orang dibalik, kula mboten tega, pilih kula burak kan jaba. Iki sampeyan iki kok balik ning omah, kok dipateni lha kula iki sing mboten tega. Lah makanya kadang garwane sampai kadang itu kabutan seharusnya kan untuk menyembelih ayam, menyembelih kambing atau menyembelih sapi itu kan juga halal dan diperbolehkan karena menjadi suatu makanan berarti asal mengucap bismillah. Tapi kadang kula niki lek kan beleh ayam niku nggih mboten tega. Duka kula niku ngoten, padahal kan boleh. Dan maka dari itu sesuatu dari diri kita untuk selalu berbuat baik itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu melihat kita. Dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dari itu 3 nasihat penting dari malaikat Jibril kepada Rasulullah ini menjadi pengingat kepada kita bahwa kita harus ingat bahwa di dunia itu hanya sementara, dan akhirat itu adalah selama-lamanya, kata Ustaz Giri Sulaiman. Nah, maka dari itu sekali lagi monggo kita selalu introspeksi diri, berbenah diri bahwa saudara-saudara kita mungkin dulu yang pernah sholat di samping kita, ternyata sekarang sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi pengingat kita selalu untuk ngerem perbuatan-perbuatan yang mungkin jika tidak dilihat orang, aku tak ini, padahal kita masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada hukum sholat subuh ini. Semoga menjadi pengingat pribadi saya dan umumnya kepada panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.